ada diskusi sesi tanya jawab apabila rekan-rekan dari seluruh kantor wilayah ingin berdiskusi menanyakan terkait teknis dari pengisian rencana aksi yang nanti akan disampaikan laporannya kepada Bapak Sekjen UP Bapak Kapus Datin. Demikian Bapak kami laporkan. Untuk mempersingkat waktu, kami mohon perkenan Bapak Kapus Datin memberikan arahan dan petunjuk terkait penyusunan sosialisasi kegiatan ini agar dalam hal penyusunan nanti bisa dapat sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pimpinan. Terima kasih Bapak. Mohon izin dipersilahkan untuk Bapak Kapus Datin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan suara saya terdengar dengan jelas. Yang saya hormati Bapak Kakanwil, hadir di dalam Zoom ini tercatat Bapak Kakanwil Jogja, Bapak Kakanwil Papua Barat. Kalau ada Bapak Kakanwil lain, mohon maaf kalau saya lupa menyapa. Ada Kadif Imigrasi Jogja, ya. Kemudian Bapak Ibu Kadif Administrasi, ya, ada hadir di sini dari Kadif Administrasi Sumbar, DKI Jakarta, Papua Barat, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Barat, dan Sulawesi Selatan. Ada juga Bapak Ibu Kepala Bagian Program dan Humas, tercatat dari NTT dan Sumatera Utara. Bapak Ibu sekalian, pemangku JF Pranata Komputer, SDM IT, seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM. Pertama-tama kita ucapkan pujian dan syukur kehadirat Tuhan Allah yang Maha Kuasa, kita masih diberikan kesehatan untuk berkumpul, untuk bertemu dalam forum, khususnya forum SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Saya lihat juga di layar ada Ibu Kadif Pas Kanwil DKI Yogyakarta. Ya, Bapak Ibu sekalian, izinkan kami menjelaskan terkait dengan hasil evaluasi SPBE di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah dan UPT seluruh jajaran pada tahun 2022 yang lalu, yang nantinya hasil evaluasi tersebut akan ditindaklanjuti oleh seluruh satker, baik oleh UPT, kantor wilayah, maupun unit utama. Jadi nanti hasil evaluasi ini akan ditindaklanjuti. Ada yang kami rekomendasi kepada unit utama, kami rekomendasi kepada Kanwil, dan kami rekomendasi kepada UPT. Izinkan saya menyampaikan paparan hasil evaluasi tersebut dan rencana tindak lanjutnya sebagai berikut. Jadi Bapak Ibu sekalian, perlu kami informasikan bahwa Kementerian Hukum dan HAM capaiannya terkait dengan pengelolaan SPBE, Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, kita pada tahun 2021 berada di peringkat ketiga. Peringkat pertama itu Kementerian Kominfo, kedua Kementerian Keuangan, dan ketiga Kementerian Hukum dan HAM. Jadi cukup luar biasa sebenarnya capaiannya. Tentu kita sepatutnya tidak cepat berpuas diri, berupaya untuk meningkatkan kapasitas SPBE kita dari tahun ke tahun. Nah, sebagai gambaran dapat kami sampaikan, indeks ya SPBE ini dibuat indeks per kementerian dan lembaga. Pada tahun 2019, predikat kita dalam pengelolaan SPBE berada pada indeks 3,18. Itu masih di kisaran 10 besar ke atas. Kemudian tahun 2021 meningkat poinnya menjadi 3,68. Predikat sangat baik. Nah, target kita di tahun ini, tahun 2023, predikatnya naik ke level yang maksimal, yaitu memuaskan. Jadi indeks maksimalnya adalah 5. 5 memuaskan itu dimulai dari 4,2 hingga 5. Kita sekarang berada di 3,68, sangat baik. Nah, hasil evaluasi ya tahun 2021
untuk Kementerian Hukum dan HAM yang dilakukan oleh Kemenpan RB, tadi ada 5 level. Level yang paling rendah level 1, yang paling tinggi level 5. Ada 47 indikator. 47 indikator yang dinilai oleh Kemenpan RB. Dan level yang paling rendah, level 1 kita ada 2 indikator. Level 2 ada 5 indikator, level 3 21 indikator, level 4 8 indikator, dan level 5 11 indikator. Nah, apa itu level 1? Level 1 itu kita belum melaksanakan ketentuan dan standar yang telah diamanahkan khususnya di dalam Perpres 95 tahun 2018 tentang SPBE, sistem pembayaran berbasis elektronik. Level 2 ya, dari 47 indikator tersebut terdapat 5 indikator yang sudah kita laksanakan namun belum sesuai dengan standar yang ditentukan. Level 3 ada 21 indikator yang sudah kita laksanakan dan sesuai dengan standar yang sudah ditentukan. Level 4 ada 8 indikator. Level 4 maksudnya adalah sudah sesuai dengan standar dan dilakukan evaluasi. Kemudian level 5 sudah sesuai standar, sudah dievaluasi dan ditindaklanjuti ada 11 indikator. Nah, untuk meningkatkan leveling ini maka kita berupaya agar paling tidak level 1 dan level 2 menjadi level 3, level 3 menjadi level 4 dan level 5 sehingga secara akumulatif naik indeks Kementerian Hukum dan HAM secara keseluruhan. Nah, untuk poin 3, level 3, 2, dan 1 ini tentu amanahnya adalah kita melakukan evaluasi. Ya. Yang 2 dan 5 kita lakukan penyusunan data dukungnya untuk menjadi level 3, dan selanjutnya level 3 kita lakukan evaluasi di seluruh jajaran Kementerian Hukum dan HAM, khususnya kantor wilayah dan UPT. Disinilah maka pentingnya kita di tahun 2022 melakukan evaluasi. Nah, hasil evaluasi yang telah kita lakukan pada tahun 2022 untuk seluruh satker, baik kantor wilayah maupun UPT, hasilnya dapat kami sampaikan sebagai berikut. Untuk kantor wilayah, ya, yang mendapatkan indeks tertinggi itu adalah Kanwil Bangka Belitung dengan indeks 3,5. Yang terendah Kanwil Jawa Timur dengan indeks 2, rata indeksnya 2,72. Untuk UPT pemasyarakatan ya kita kategorikan memang per jenis satker ya. Kita bedakan tentu antara pemasyarakatan dengan imigrasi karena terkait dengan proses pengelolaan SPBE ya tentu berbeda. Maka untuk memudahkan kita clustering terkait dengan perbedaan tusi masing-masing. UPT pemasyarakatan yang paling tinggi indeksnya dari indikator yang sudah kami bagikan dan menunjukkan data dukung adalah Lapas kelas 2 Jambi dengan indeks 3,14, yang paling rendah Lapas kelas 3 Talu dengan indeks 1, rata seluruh UPT masyarakat itu indeksnya 1,67. Kemudian UPT imigrasi ya ada kantor imigrasi, ada rumah detensi imigrasi, sama juga UPT masyarakat tadi ada lapas, ada rutan, bapas, rubasan segala. Untuk UPT imigrasi, yang paling tinggi indeksnya adalah kantor imigrasi Batam dengan indeks 3,43. Yang paling rendah kantor imigrasi Maumere 1,07, rata 2,17 indeksnya. Kemudian Balai Harta Peninggalan yang paling tinggi indeksnya BHP Medan dengan indeks 2,5, yang paling rendah BHP Surabaya 1,71. Rata indeksnya 2, dan Badiklat yang paling tinggi Badiklat Jawa Tengah, paling rendah Badiklat Sulut 1,29 dan rata 1,76. Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian, ada disparitas.
kalau Kemenpan RB melakukan evaluasi SWBE di Kementerian Hukum dan HAM tahun 2021, kita dapat skor 3,68 dengan 47 indikator. Ketika kita melakukan evaluasi sesuai dengan indikator yang ada untuk Kanwil dan UPT, ternyata terjadi disparitas. Kami hanya melakukan evaluasi atas 14 indikator untuk kantor wilayah dan UPT. Dengan 47 indikator kita poinnya 3,68, dengan 14 indikator kita kantor wilayah maupun UPT indeksnya rata 1,80. Jadi kelihatan ada kesenjangan yang cukup tajam ya, indeks SWBE unit utama maupun indeks SWBE kantor wilayah dan UPT. Nah, ini menjadi tantangan untuk kita semua, bagaimana kita khususnya kantor wilayah dan UPT bisa mengejar ketertinggalan indeksnya minimal sama dengan unit utama pada tahun 2021, bahkan kalau perlu kita bersama-sama untuk lebih tinggi lagi pada tahun 2023 ini, sesuai dengan target kita 4,20 tadi. Nah, bagaimana agar kita bisa melakukan proses peningkatan indeks? Ya, maka dari hasil evaluasi tahun 2021, tentu dari hasil evaluasi tersebut terdapat rekomendasi yang harus dilakukan oleh seluruh Satker. Jadi ketika tim turun ke kantor wilayah dan mengundang unit pelaksana teknis, hasil evaluasi tersebut kami sudah menyusun ya, tim asesor dari pusat. Kami dalam hal ini artinya Pusdatin bersama unit utama. Jadi ada tim yang dibentuk oleh Pak Menteri yang terdiri para asesornya dari Pusdatin dan juga dari unsur unit utama. Jadi sudah lengkap. Ada rekomendasi, laporan hasil evaluasi. Nah, laporan hasil evaluasi ini haruslah ditindaklanjuti oleh kantor wilayah maupun UPT. Kami harapkan ya surat dinas Pak Sekjen sudah disampaikan pada tanggal 16 Februari tersebut, dan setiap Kanwil dan UPT diperintahkan oleh Pak Sekjen untuk menyusun rencana aksi menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi oleh asesor dari pusat. Rencana aksi harus disampaikan pada tanggal 15 Maret 2023. Jadi besok hari ya surat Pak Sekjen itu harus sudah disampaikan kepada Bapak Sekjen UP Kapusdatin. Nah, 15 Maret sudah disampaikan rencana aksinya dan diharapkan mulai melaksanakan rencana aksi tersebut pada tanggal 1 April tahun 2023 sampai dengan 15 November tahun 2023. Jadi rencana aksi disampaikan dahulu, kemudian aksinya, ya kan, tindak lanjutnya dilaksanakan dimulai 1 April tahun 2023 sampai dengan 15 November 2023. Nah, kami sudah menyampaikan surat melalui Pak Sekjen, di sana sudah bisa di-download capaian-capaian indeks maupun data dukung yang harus dilakukan oleh setiap UPT. Silahkan Bapak Ibu, ya kami mohon partisipasinya untuk menyusun rencana aksi sesuai dengan surat perintah Bapak Sekjen nomor Sek TI .06.02/9 tanggal 16 Februari tahun 2023. Ya, mungkin Bapak Ibu bertanya, kan rencana aksi pada tanggal 15 Maret masih ada besok hari ya. Kami memandang perlu menyampaikan informasi terkait dengan rencana aksi ini karena ini sangat strategis. Yang pertama, yang kedua, hasil rekap kami atas laporan ya yang kami terima melalui Sumaker masih sangat minim. Baik Kanwil, satu Kanwil maupun UPT menyampaikan rencana aksi tersebut. Ya, dapat kami sampaikan hingga pukul 11 tanggal 14. Memang tadi setelah pukul 11 kami terima ada dari Kanwil NTT misalnya dari Satker lain, tapi kami sudah merekap hingga pukul 11 tanggal 14 Maret ini, baik Satker Kanwil maupun UPT masih sangat minim. Yang paling lengkap, paling maksimal adalah Kanwil Sumatera Utara. Terima kasih dari Kanwil Sumatera Utara, baik Satker Kanwil maupun UPT sudah mengirim secara keseluruhan
Untuk Riau, Sumatera Selatan, Jabar, Jateng, Babel, maaf ya, Riau, Sulsel, Jabar, Jateng sudah mengirim rencana aksi, tapi baru 1 satker. Kemudian Maluku baru 1 satker, Maluku Utara 1 satker, sedangkan yang lainnya hingga pukul 11 masih belum menyampaikan rencana aksi atas rekomendasi yang sudah disampaikan oleh tim asesor berdasarkan laporan hasil evaluasi tersebut. Nah, inilah kami memandang sangat perlu dan penting kami mengundang Bapak Ibu sekalian, khususnya para prakom, pemangku fungsi TI, SDM TI di seluruh jajaran untuk mempunyai kepedulian yang lebih karena ini merupakan amanat Pak Menteri dan Pak Sekjen agar kita bisa meningkatkan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan. Hal-hal teknis, bagaimana proses ketika ada rekomendasi pengisiannya, membuat rencana aksi, nanti tim teknis dari Pusdatin akan menjelaskan kepada Bapak Ibu sekalian. Dan apabila ada hal-hal yang kurang jelas, silahkan ditanya kepada tim teknis, dan kami minta komitmennya untuk segera menyampaikan rencana aksi tersebut, sehingga kita bisa melakukan monitoring atas pelaporan secara terjadwal nantinya, kurang lebih per 3 bulan akan kita minta, akan kita lihat progresnya sejak tanggal 1 April hingga nanti berakhir di bulan November tahun 2023. Mungkin demikian yang bisa kami sampaikan sebagai pengantar. Terima kasih pada Pak Kanwil, Pak Kadif, tim Kadif Administrasi, dan Pak Kabas serta seluruh jajaran yang telah hadir. Lebih kurang kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bapak Kapusdatin yang telah memberikan arahan dan petunjuk terkait rencana aksi untuk penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di Kanwil dan UPT. Baik Bapak dan Ibu yang terhormat, selanjutnya kita akan mendengarkan paparan dari Bapak Koordinator Standarisasi dan Kerjasama Teknologi Informasi terkait tata cara penyusunan rencana aksi. Kepada Bapak Zulfahmi, waktu dan tempat dipersilakan. Ya, terima kasih Mbak Novia. Terima kasih Bapak Kapusdatin, Bapak Ibu Pimti Pratama di lingkungan kantor wilayah, Bapak Ibu Kepala UPT yang hadir di Zoom. Mohon izin kami akan menyampaikan terkait penyusunan rencana aksi penyelenggaraan Kanwil penyelenggaraan sistem informasi SPBE pemerintahan berbasis elektronik Kanwil dan UPT. Pada prinsipnya tadi seperti apa yang disampaikan Bapak Kapusdatin, telah disampaikan surat dari Bapak Sekretaris Jenderal terkait laporan terkait rencana aksi yang akan disampaikan oleh Kanwil dan UPT. Tadi juga sudah disampaikan, mungkin baru sedikit ya yang menyampaikan. Ya, alhamdulillah dari Kanwil Medan Kanwil Sumatera Utara sudah lengkap satu kantor wilayah dan speakernya dilaporkan ke kami dan sedang kami lakukan rekap dan penelitian terhadap hasil dari rekomendasi tersebut. Izin, adapun tujuan dari kegiatan ini adalah untuk bagaimana nanti informasi dari rencana aksi penyerahan PPK dan UPT ini dapat dilaporkan secara berjenjang dari kantor wilayah, dari KUPT ke kantor wilayah, selanjutnya kepada Pak Sekjen, Bapak Kapusdatin. Hasil ini nanti akan kami rekap, yang mungkin di surat Pak Sekjen sudah dijelaskan juga, dilaporkan secara berkala terkait tindak lanjutnya. Lanjut. Kemudian tahapan-tahapan yang sudah dilakukan seperti halnya yang sudah kita lakukan di tahun 2022, tadi mulai dari penyusunan pedoman, kemudian penetapan tim asesor, penilaian mandiri oleh asesi yang saat ini adalah dari Kanwil maupun UPT, dan penilaian dokumen oleh tim asesor yang terdiri dari Pusdatin maupun unit utama, dan Kementerian Pan-RB ya, kemarin dilibatkan juga oleh kita maupun dari
Kemenkominfo terkait hasil akhir penilaian. Kemudian kami melakukan visitasi ke 33 kantor wilayah sampling, yang mana sampling ini dilakukan untuk memastikan bahwasannya apakah yang sudah diunggah sudah tepat dan belum, dan bagaimana lokasi atau posisi daripada misalnya ada ruang server dan sebagainya, ini kebijakannya seperti apa di kantor wilayah maupun di Satker. Hal ini kami lakukan untuk supaya bisa dijampilkan sampling untuk rujukan ya kira-kira seperti apa di kondisi lapangannya. Kemudian ada penambahan unggah dadap tambahan, yang ini diberi kesempatan kepada ACC untuk melakukan unggah dadap tambahan apabila pada penilaian mandiri masih dapat kekurangan. Ini kami berikan juga kesempatan untuk memberikan tambahan dadap tambahan. Kemudian di akhir penilaian tim asesor tadi sudah juga bekerja sama dengan tim eselon 1 yang sebagai asesor maupun mendapatkan rekomendasi dari Kemenpan RB maupun dan Kominfo. Hasil laporan evaluasi disampaikan kepada ACC ya berdasarkan surat dinas dari Bapak Sekretaris Jenderal, dan semua LHE-nya dapat diunduh dari aplikasi SPBE kemenkumham.go.id yang kita sudah sampaikan user ID dan passwordnya. Lanjut. Nah, sebagai tindak lanjut dari hasil evaluasi Kanwil dan SPBE Kanwil dan UPT ini, disusun kebijakan untuk bagaimana menindaklanjuti catatan-catatan dari hasil evaluasi yang telah dilakukan dengan penyusunan rencana aksi. Nah, penyusunan rencana aksi ini memang ada beberapa indikator ya yang terdapat masih kelemahan di Kanwil maupun UPT. Nah, ini tolong nanti kami juga diisi dengan lengkap bagaimana tahapannya, apa yang dilakukan, kemudian nanti juga bisa kita ketahui sehingga nanti apa-apa yang memang masih terdapat kekurangan ini menjadi evaluasi dan dapat ditindaklanjuti. Nah, atas hasil ini juga nanti pelaksanaan Renax ini ya misalnya tadi penataan ruang server mungkin kita bisa lakukan penataannya itu nanti bisa dilakukan tahapannya misalnya menyiapkan ruangan server, kemudian instalasi, dan kemudian terakhir memindahkan misalnya ruang server menjadi satu. Dan ini memang butuh kolaborasi antar seluruh divisi ya yang memang berkepentingan terkait ruang server ini. Dan harapannya ini bisa semakin lebih baik karena memang kebijakannya untuk server ini sebaiknya dijadikan satu tempat supaya terkait penganggaran atau keamanan dari server ini juga bisa terjamin lebih baik. Kemudian dari itu juga nanti dilaporkan rencana aksi secara bertahap. Nah, ini yang setelah disampaikan Pak Kapus tadi, telah kami terima beberapa, memang ada yang terpisah ya. Jadi ada Satker yang memang mengirim langsung ke Pak Sekjen, UPK Pak Kapus Datin. Harapannya memang dari kantor wilayah bisa melakukan rekapitulasi dan juga meneliti seperti halnya yang dilakukan oleh Kanwil Sumatera Utara. Ya. Kemudian isi daripada evaluasi ini adalah dokumen laporan disesuaikan dengan tata naskah dinas ya terkait hasilnya, kemudian dokumen berisi renaksi yang sudah dilaksanakan, hasil pelaksanaan, dan renaksi yang belum dilaksanakan, kemudian kendala yang dihadapi jika ada. Nah, karena hasil ini juga berhubungan dengan unit utama terkait, Bapak Sekjen juga sudah menyampaikan surat terkait tindak lanjutnya untuk supaya apa yang dilakukan oleh Kanwil dan UPT ini juga nanti bisa dilakukan oleh unit utama. Dua hal, suratnya sudah sampai semua di unit utama supaya juga ini bisa sinkron ya apa yang sudah dilakukan oleh unit utama maupun Kanwil dan UPT. Nah, kemudian format rencana aksi ini sudah kami coba buatkan supaya ini menjadi keseragaman dalam hal nanti menyampaikan laporan rencana aksi terhadap tindak lanjut daripada evaluasi SPBE Kanwil dan UPT. Dari tabel yang ada di sini berisi judul itu ada, tolong diberikan nama satkernya, kemudian tabelnya berisi dari domain, kekuatan, kelemahan,
rekomendasi indikator rencana aksi baik waktu pelaksanaannya. Nah, kemudian terhadap kolom-kolom kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi dapat diambil dari laporan evaluasi, laporan hasil evaluasi yang dapat diunduh dari aplikasi SPBE Kemenkominfo.id. Kemudian rekomendasi yang dapat diambil dari tabel yang berisi detail dari evaluasi lampiran surat sekjen sek garis datar TI titik 06 titik 02 strip 9 tanggal 16 Februari 2003 hal evaluasi penyelenggaraan SPBE dan PT Kemenkumham 2022. Kemudian renaksi berisi tahapan kegiatan perbaikan atau peningkatan penyelenggaraan SPBE di masing-masing indikator. Jadi diharapkan tahapan-tahapannya bisa dibuat detail sehingga rekomendasi terhadap nanti unit terkait bisa kita juga dorong untuk percepatannya. Kemudian waktu pelaksanaan berisi jangka waktu atau range yang pelaksanaan tahapan dari rencana aksi masing-masing yang telah dibuat oleh Kanwil dan UPT. Nah, ini contoh rencana aksi yang memang mungkin nanti bisa dijadikan panduan atau rujukan seperti domain arsitektur SPBE, infrastruktur SPBE, kekuatannya tidak ada kekuatan karena tidak ada indikator pada domain ini yang memiliki tingkat kematangan 3 sampai dengan 5. Kelemahannya ada 3, ini terkait pengelolaan ruang kendali atau pusat komputasi belum memiliki ruang kendali atau pusat komputasi. Kemudian perangkat jaringan belum ditempatkan pada ruang kendali atau pusat komputasi yang memenuhi standar. Nomor 3, belum ada anggaran untuk pemeliharaan operasional perangkat aset TI yang dimiliki berdasarkan data dukung yang diberikan. Jadi yang tadi kami sampaikan untuk ruang server atau pusat komputasi ini juga mempunyai standar seperti suhu, kemudian akses ya, logbook yang memang bisa mengakses ruangan tersebut. Nah, ini juga harus juga ditetapkan. Kemudian rekomendasi diharapkan untuk menyediakan ruangan pusat kendali atau komputasi yang meliputi standar yang ditetapkan dan terpusat. Dapat menunjukkan usulan anggaran untuk pemeliharaan perangkat aset perangkat TI. Jadi ada hal yang memang direkomendasikan baik dari segi standar daripada ruang komputasi atau ruang server, kemudian ada juga yang direkomendasikan untuk menganggarkan terkait yang dilakukan terhadap rekomendasi ya seperti misalnya AC-nya tadi belum ada 2 ya, nambah 1, jadi harus mengadakan atau menganggarkan pendingin atau pendingin ruangan ya. Kemudian indikatornya tingkat kematangan pengelolaan ruang kendali atau pusat komputasi. Ini jadi indikatornya. Kemudian rencana aksi yaitu Satker akan melakukan misalnya perbaikan pada alat pendingin ruang agar suhu ruangan menjadi lebih dingin. Standarnya lebih kecil dari 2 derajat ya. Itu salah satu. Dan banyak hal lain yang nanti harus diisi dengan detail sehingga apa-apa yang nanti akan dilakukan perbaikan ini bisa menjadi kemudian tadi misalnya memisahkan kunci ruang kendali atau pusat komputasi dengan kunci ruang lainnya. Misalnya ada server ini ya diharapkan aksesnya juga tidak diberikan kepada siapa saja. Apabila nanti ada kerusakan atau ada kehilangan ini jadi bisa diberikan tanggung jawab yang ditunjuk, mudah-mudahan bisa ditegaskan berupa penunjukan dengan SK KUPT ataupun Kanwil. Kemudian waktu pelaksanaan, nah ini misalnya di bulan Maret di minggu kelima
Maret 2023 atau minggu ke-3 dan ke-4 bulan Maret. Jadi Bapak Ibu mungkin harapannya sesuai dengan tahapan yang memang sudah ditetapkan di suratnya Bapak Sekjen, ya mungkin untuk disesuaikan pada waktu pelaksanaannya. Mungkin itu jadwalnya. Jadwal rencana aksi ini di sini di surat Bapak Sekjen juga telah disampaikan penyampaian rencana aksi di tanggal 15 Maret, mungkin udah tinggal 2 hari ya. Kemudian pelaporan tahap 1, nah ini tindak lanjut dari pada rencana aksi yang Bapak Ibu telah sampaikan di renaksi. Kemudian pelaporan renaksi tahap 2 di tanggal 15 September 2023, kemudian pelaporan reaksi tahap 3 di 15 November tahun 2023. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang sudah menyampaikan maupun yang belum di sini nanti dapat juga kita lakukan diskusi, tanya jawab, mumpung nanti kami di sini juga bisa memberikan penjelasan jika nanti masih terdapat hal-hal yang kurang dipahami, sehingga nanti persepsi dari kita baik di Kanwil maupun PT dengan Pusdatin maupun nanti di unit utama bisa menjadi sama. Demikian saya sudahi, mohon maaf apabila ada hal yang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Zulfahmi telah memberikan tunjuk terkait penyusunan rencana aksi dari hasil rekomendasi evaluasi SPBE, Kanwil, dan UPT. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Jadi untuk sesi tanya jawab ini kita akan bagi dari wilayah timur, tengah, dan barat. Baik, ini sudah ada yang raise hand dari Baik, ini sudah raise hand dari Kanwil Jabar dan Rukbasan Singkawang. Dimulai dari Kanwil Jabar dulu. Dari Kanwil Jabar, dipersilakan. Cek. Tes. Izin Bapak Ibu, apa suara kami sudah terdengar jelas? Siap, sudah terdengar. Terima kasih Bu. Selamat siang Bapak Ibu. Izin dari Kanwil Jabar bertanya. Ada 4 pertanyaan kira-kira Bapak Ibu. Yang pertama adalah yang perlu kami tanyakan ini terkait dari hasil asesmen di dokumen LHE dengan yang di aplikasi itu ada perbedaan nilai. Nah, kira-kira itu letak perbedaan nilainya itu ada di mana itu gitu Bu. Jadi kami itu ada sedikit kayak semacam analisa bahwa ada perbedaan asesor antara yang kunjungan visitasi SPBE dengan yang menilai sehingga keluar di output di LHE SPBE. Itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, di Kanwil Jawa Barat kami juga menghimpun seluruh dokumen hasil evaluasi di seluruh UPT dan ternyata kami juga memeriksa beberapa UPT itu terdapat hasil evaluasinya itu indikatornya itu lebih banyak. Biasanya kan 14 indikator, tapi terdapat sampai 26. Jadi kayak ada redundan gitu Ibu. Kemudian ada beberapa rekomendasi itu yang terkesan kayak salah objek. Ada yang kayak ini UPT-nya adalah UPTA, tapi di rekomendasinya itu tertulis UPTB, semacam kayak kopas atau mungkin dari salah dokumen gitu, human error.
Kira-kira untuk mengantisipasi hal itu juga kami ada yang kayak salah objeknya itu di kelemahan itu nggak ada, Bu. Tapi bahasa narasi kelemahannya ditulis di kekuatan. Jadi kira-kira nanti ketika dimasukkan ke tabulasi rencana aksi ada saran seperti apa. Itu yang kedua. Untuk yang ketiga, kami juga melakukan analisis dari beberapa indikator itu, kebanyakan memang yang dominan itu yang paling minim nilainya adalah indikator nomor 7 terkait sertifikasi elektronik. Mohon kiranya bisa diberikan petunjuk lebih lanjut bahwasanya selama kami mengalami permasalahan itu kendalanya memang ada pembatasan pengajuan sertifikasi elektronik itu terbatas hanya untuk pejabat maksimal sampai eselon 4. Namun di permintaan dari data dukung itu diminta sampai minimal 1% dari yang pengajuan sertifikat elektronik. Mohon kiranya untuk diberikan penjelasan dan pengarahan, Ibu. Yang terakhir adalah untuk peningkatan yang indikator nomor 12 terkait dengan diklat atau BIMTEK SDM-TI ini banyak ditanyakan terutama oleh UPT, Ibu, di mana di UPT itu bahwasanya SDM yang untuk pengelola TI itu juga secara khusus kadang-kadang itu tidak ada. Kadang juga semacam permisi, mohon maaf, penjaga tahanan yang dialokasikan sebagai pengelola TI, namun akhirnya karena tidak ada pelatihan yang terkait dengan disiplin ilmu yang bersangkutan, maka indikator tersebut tidak pernah ada semacam diklat atau BIMTEK-nya. Maka mohon bantuannya untuk diberikan penjelasan terkait, mungkin barangkali bisa dibantu untuk nantinya difasilitasi ketika ada diklat atau BIMTEK SDM-TI sampai ke level UPT. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari Kanwil Jawa Barat. Jadi saya akan coba, Mas Randi dari Kanwil Jawa Barat, saya akan coba jawab satu persatu ya, Mas. Dari yang pertama, antara perbedaan nilai yang di LHE dengan mungkin yang dimaksud adalah nilai sementara yang sebelumnya disampaikan ke Kanwil Jawa Barat ya, Mas? Atau nilai visitasinya. Nah, memang untuk yang melakukan visitasi dan melakukan penilaian akhir itu tidak dilakukan hanya oleh yang melakukan penilaian akhir itu tidak dilakukan hanya yang melakukan visitasi. Jadi itu juga kami lakukan semacam kayak sidang pleno, Mas Randi. Jadi kami tidak serta-merta mengcopy apa yang dinilai visitasi itu ke dalam nilai akhir, tapi kami juga melihat data dukung tambahan yang diunggah, dan tentu saja data dukung yang diunggah itu kami juga konfirmasi ulang ke yang melakukan visitasi. Sebagai contoh, di Kanwil Jawa Barat kemarin yang sempat saya ingat jelas untuk dikonfirmasi adalah terkait dengan pemusatan ruang server. Nah, sebagai tindak untuk mendapatkan level 4 itu kan harus sudah terpusat ya, Mas ya, sesuai dengan pedomannya. Nah, ini juga sudah kami tanyakan ke yang visitasi ke Jawa Barat, apakah memang di Jawa Barat untuk ruang servernya hanya ada satu dan sudah terpusat. Seluruh server yang di divisi sudah diletakkan dalam satu ruangan. Jawabannya adalah tidak. Itu makanya yang membuat perbedaan nilainya. Jadi tidak hanya Jawa Barat, di seluruh satker yang nilainya kami lakukan sidang pleno itu kadang berubah, ada yang naik, ada yang turun, ada yang tetap. Begitu Mas untuk yang pertanyaan pertama. Lalu untuk yang pertanyaan kedua itu terkait dengan redundansi jumlah indikator, nama indikator itu memang ada bugs di kami di aplikasi, tapi ini terakhirnya aplikasi itu udah mau ke penilaian akhir itu sudah bisa teratasi bugs tersebut,
yang tidak hanya di asesi bisa melihat faksi itu, tapi di kami sebagai asesor juga terlihat itu. Makanya kami minta bantuan ke tim pengembang untuk memperbaiki hal tersebut, tapi itu tidak mempengaruhi pembagian nilainya. Jadi tidak menjadi satker tersebut nilainya jadi dibagi jumlah yang lebih banyak, jadi nilainya lebih kecil, tidak seperti itu. Jadi itu hanya bagus untuk tampilannya saja. Lalu yang tadi selanjutnya yang salah objek, ini mungkin memang salah satu human error di kami. Jadi mungkin ada yang sebagai, karena ini kan banyak banget ya Mas, yang kita nilai untuk beban penilaian untuk satu asesor itu bisa sampai 20 lebih. 20 satker lebih dengan 14 indikator dengan jenis dokumen yang bermacam-macam dan dengan waktu yang sangat singkat. Nah, mungkin ada beberapa asesor yang memang melakukan copy paste dari yang sebelumnya dinilai dan lupa untuk mengganti nama satuan kerjanya. Itu juga sudah kami deteksi dan akan jadi perbaikan di kami, bahan evaluasi di kami untuk evaluasi dari tahun 2024 terkait dengan penambahan jumlah asesor, jadi beban kerja di masing-masing asesor juga akan lebih sedikit. Nah, untuk yang tadi, jika misalnya memang tidak ada kelemahan, tapi ditulisnya di kekuatan itu ya, atau terbalik. Nah, nanti silahkan satuan kerja berpatokannya kepada nilainya, indeksnya. Jadi kalau nilai indeksnya itu 1/2 itu pasti lemah. Jadi silahkan dilakukan perbaikan sesuai dengan pedomannya. Ada kriteria pedomannya. Jadi patokannya silahkan berpatokan kepada indeks untuk indikator tersebut. Jika memang ada kesalahan dari asesor dalam penempatan elaborasi kelemahannya apa, kekuatannya apa. Lalu yang selanjutnya, untuk sertifikat elektronik tadi, mohon izin, mungkin yang dimaksudkan tadi bukan pembatasan terhadap kepemilikan sertifikat elektronik, tapi untuk kepemilikan email dinas ya Mas. Nah, ini baru ada di tahun 2023 kalau tidak salah. 2022 akhir. Nah, sedangkan kita evaluasinya itu sebenarnya menilai penerapan SPBE di 2021 pertengahan ke belakang. Nah, ke belakang itu kan kita belum ada pembatasan email dinas. Dan dari kami, dari Pusdatin juga sudah beberapa kali mengirimkan surat kepada satuan kerja untuk mendaftarkan pegawainya memiliki sertifikat elektronik. Saat itu, seluruh pegawai Kementerian Hukum dan HAM memiliki email dinas. Saat itu ya Mas ya, sebelum ada kebijakan baru di mana email dinas kita beralih kepada email dinas yang berbayar, yang otomatis ini berpengaruh terhadap jumlah semacam lisensi yang harus kita bayarkan. Nah, kami baru mampu untuk membiayai sekitar 10.000 akun. Jadi untuk akhir 2022 sampai 2023 itu memang kami batasi sampai ke eselon 4 terlebih dahulu yang bisa menggunakan email dinas berbayar ini. Nah, ini juga jadi salah satu catatan kami untuk tindak lanjut terhadap kepemilikan sertifikat elektronik ini sendiri, karena terakhir kali kami koordinasi dengan Badan Sertifikasi Elektronik sebagai penerbit sertifikat itu masih diharuskan menggunakan email dinas. Jadi kami masih berkoordinasi di internal apakah kami akan memohon bantuan kepada pemilik PNBP untuk dapat membiayai seluruh akun pegawai kementerian menggunakan email dinas berbayar, ataukah nanti ada menggunakan domain lain. Misalnya kemarin kami sebenarnya sudah sempat berkoordinasi dengan salah satu unit utama, mail server mereka tidak digunakan, jadi kalau misalnya mau digunakan untuk yang free diperbolehkan, tapi memang diskusinya belum sempat kami bawa ke situ. Jadi untuk yang pengajuan sertifikat elektronik silahkan dilakukan saja melalui DSE, nanti email dinasnya nggak apa-apa dikosongin terlebih dahulu, nanti misalnya pun akan ada penambahan, entah itu penambahan email dinas berbayar ataukah dibuatkan email dinas yang free lagi tapi menggunakan bukan yang Kemenkumham, entah itu mau di jenham.go.id atau apa itu belakangnya domainnya, itu nanti akan kami komunikasikan ke Bapak Ibu lebih lanjut lagi. Tapi yang penting Bapak
pegawai-pegawai di Satuan Kerja Bapak Ibu semuanya sudah terdaftar di aplikasi DSE untuk kepemilikan sertifikat elektronik itu. Sementara solusi yang dapat kami sampaikan itu untuk sertifikat elektronik. Lalu untuk yang BIMTEK SDMTI, memang ini salah satu yang menjadi salah satu concern kami, karena memang evaluasi ini kita harus mengingat kembali bahwa evaluasi ini bukan kita melihat indeksasi dari masing-masing satuan kerja, tapi kita justru melihat apa yang sebenarnya kita butuhkan, apa yang tidak ada di kita. Itu yang akan membawa kita untuk bisa melihat kita nggak punya apa, seharusnya kita punya apa, kita punya gap-nya. Nah, gap itu yang muncul di rekomendasi-rekomendasi yang ada di LHE Bapak Ibu ataupun di rangkuman LHE yang ada di surat sekjen yang dikirim ke Bapak Ibu. Nah, dari situ itu kita akhirnya ada insight baru bahwa oh ternyata di beberapa, bukan di beberapa, mungkin di hampir semua satker pas atau imigrasi itu tidak seluruhnya itu ada SDMTI. Seperti tadi Bapak sampaikan bahwa bahkan SDMTI pun itu di-handle-nya sama penjaga tahanan yang diketahui mempunyai kemampuan TI atau mempunyai pendidikan TI. Nah, hal-hal seperti itulah yang baru kita temui dan sudah kami masukkan ke dalam rekomendasi. Jadi nanti ada yang kewajiban dari Bapak Ibu untuk melakukan semacam analisis ABK lagi di Bapak Ibu. Jadi nanti bisa diusulkan ke Biro Perencanaan. Jadi dari Biro Perencanaan juga nanti bisa melihat, oh iya ternyata di UPT PAS itu sebenarnya perlu ada perombakan terkait dengan struktur organisasi misalnya seperti itu. Nah, untuk BIMTEK-nya sendiri memang sudah kami coba komunikasikan juga dengan unit utama lain. Jadi nanti misalnya tentu tidak bisa hadir fisik semua ya. Mungkin ada misalnya kami mempunyai pelatihan dan kami bukan memiliki kesempatan untuk Zoom bersama terkait dengan bidang-bidang TI. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada Bapak-Bapak dari Kanwil Jawa Barat. Ada yang perlu ditanyakan lagi? Siap, terima kasih Bu. Jelas Bu. Ya, makasih Mas Arci dan jajaran ya tadi setelah ya kami berharap memang ada interaksi seperti ini supaya kami ini juga mengevaluasikan juga ada hal-hal yang perlu diperbaiki. Nah, terkait tadi aplikasi ya memang ada bugs ya redundant tapi tidak mempengaruhi nilai. Kemudian ada hal-hal lain mungkin yang memang nanti kita bisa mendapatkan masukan dari Kanwil UPT. Makasih. Silakan. Baik, terima kasih dari Kanwil Jawa Barat. Baik, kita lanjutkan ke Rukbasan Singkawang yang sudah raise hand tadi. Kepada Rukbasan Singkawang, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar. Silakan. Terdengar jelas. Siap, Bapak. Yang pertama, saya mau menyampaikan bahwa kami dari UPT Rubasan Singkawang telah melaporkan rencana aksi itu, Pak. Tadi belum tercatat di diagram. Kami melaporkannya kemarin. Bahwa laporan itu sesuai dengan tadi yang dijelaskan atau tidak, kami juga tidak tahu karena saya mendapatkan informasi itu sebelum ada surat tentang sosialisasi ini ada gitu, bahwa pelaporan pengiriman data itu terakhirnya tanggal 15 Maret. Jadi kemarin saya buatnya berdasarkan hasil evaluasi SPBE Rubasan kelas 2 Singkawang. Sudah saya buat dan sudah kami kirim ke email humaskru.apa itu sudah saya kirim. Terus yang kedua, di sini tadi bahwa Bapak Kapus Datin menyebutkan, kalau saya tidak salah ini ada 2 kali beliau menyebutkan tentang jabatan Pranata Komputer, Pak. Beliau menyapa jabatan Pranata Komputer, sementara kita di UPT Sen atau di UPT lain khusus di Rubasan kelas 2 Singkawang itu tidak ada. Jadi kita yang bekerja di Rubasan kelas 2 Singkawang itu tadi seperti yang disampaikan oleh Kanwil Jabar, jabatannya apa, kerjanya apa gitu. Itu
Yang kedua. Yang ketiga, di sini saya sedang buka hasil evaluasi terkait Rubasan Singkawang ini Pak di domain SDM TI. Di pengisian data sudah kami sampaikan bahwa di Rubasan kelas 2 Singkawang itu tidak ada SDM pengelola TI. Sementara di sini di penilaian ditulis pada domain SDM TI semua indikator pada kriteria penilaian terendah yaitu kriteria 1 karena tidak ada data dukung. Bagaimana kami mau mengisi data dukung sementara SDM-nya tidak ada? Itu pertanyaan yang ketiga. Yang terakhir, saya setuju tadi dengan teman-teman di Kanwil Jabar terkait pelatihan SDMT ini, BIMTEK SDMTI. Kenapa? Karena saya berpikirnya seperti ini. Setelah ada hasil dari evaluasi ini, apa langkah berikutnya untuk UPT atau Kanwil yang belum nilainya belum cukup gitu. Kayak kami di Rubasan Singkawang itu nilainya 1, kurang. Tindak lanjutnya apa gitu? Apakah hanya zoom seperti ini atau ada kedepannya itu bimbingan? Oh ini loh, seperti ini loh langkah-langkah yang harus dilakukan gitu agar kami punya patokan, Pak. Mungkin kurang lebih itu yang keluhan atau keresahan dari kami. Kurang dan lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak dari Rubasan Singkawang. Jadi yang pertama ya tadi Bapak terkait dengan Bapak sudah mengirimkan rencana aksi ke Pusdatin atau ke Kanwil ya Pak ya tadi ya, dua-duanya. Kalau dari Pusdatin yang masuk ke Sumaker saya belum ada Bapak dari Rubasan Singkawang. Jadi mungkin nanti kami coba untuk cek lagi di kami, di inbox kami. Saya dapat info itu dari atasan saya Bu bahwa dikirim ke email Humaskru gitu, humaskru.p2l atau apa itu. Saya kirim itu Kanwil mungkin ya Pak. Mungkin Kanwil belum menyampaikan ke kami. Jadi tadi mungkin jadi itu kenapa tidak ada dalam rekapan yang disampaikan oleh Bapak Kapusdatin terkait dengan aksi yang sudah dibuat. Kami sangat mengapresiasi kinerja Bapak Ibu atas kesigapan terhadap apa yang dimintakan oleh pusat. Jadi untuk yang sudah dikirim tidak usah untuk membuatkan aksi yang baru, tapi nanti bisa diperbaiki di laporan pelaksanaannya. Jadi bisa dibuatkan detailnya nanti di laporan pelaksanaannya sesuai dengan tadi yang sudah kita sampaikan formatnya. Jadi tidak usah mengirimkan reaksi lagi ke kami. Jadi nanti kami akan rekap sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sampaikan. Nah, terkait dengan SDM tadi Bapak ya, sama seperti yang disampaikan dengan tadi Mas Randy dari Jawa Barat, memang tidak ada, jangankan penata komputer ya Pak ya, JF pelaksana TI aja itu tidak ada. Nah itu yang menjadi keprihatinan kami memang. Bagaimana kita dituntut untuk bisa mengikuti tren teknologi jika SDM-nya sendiri tidak dipikirkan. Nah itu makanya kenapa ini juga menjadi salah satu concern kami, salah satu rekomendasi kami yang kalau Bapak Ibu lihat di rekapan yang ada di surat sekjen tersebut itu ada. Jadi terkait dengan analisis kebutuhan pelaksana, entah itu JF atau JF pelaksana TI yang ada di seluruh satuan kerja. Atau jika bisa, jika memungkinkan malah untuk menambah atau mengadakan struktur organisasi yang memang mengampu TI. Nah itu nanti dari Bapak Ibu rencana aksinya silahkan untuk misalnya membuat usulan ke Biro Perencanaan, ke Biro Kepegawaian dan mungkin sisi ke kami ke Pusdatin terkait dengan apa saja sih yang sebenarnya dikerjakan TI di tempat Bapak Ibu. Terus kira-kira jabatan seperti apa yang dibutuhkan. Ada kalau untuk pelaksanaan TI kan ada banyak ya macamnya ya. Jadi tidak hanya jabatan untuk fungsional penata komputer, tapi ada misalnya pengelola database, pengelola jaringan itu ada. Nah, terkait tadi yang Bapak sampaikan, bagaimana kami bisa menyampaikan data dukung terkait SDM? Jika di SDM di kami saja tidak ada. Nah, mungkin saat kami melakukan sosialisasi 2-3 kali, Bapak tidak mengikuti atau mungkin keskip
tentang informasi ini. Jadi sudah kami sampaikan, jika tidak ada SDM TI yang definitif dia jabatannya TI, boleh menyampaikan ABK terhadap jabatan yang kami visitasi ke Kanwil dan UPT. Pada saat Zoom pun kami sudah sampaikan ke rekan-rekan yang turun ke Kanwil untuk menyampaikan ini. Jadi jangan dikosongkan. Sampaikan saja jabatan apa yang saat itu memangku fungsi TI di tempat Bapak Ibu. Nah, terkait dengan diklat juga sebenarnya dari kami juga sudah ada rekomendasi terkait itu, Bapak, di surat yang Pak Sekjen itu kami juga membuat rekomendasi terkait dengan pengikutsertaan seluruh SDM yang memang dia dikasih tugas dan fungsi TI untuk dapat mengikuti pendidikan dan pelatihan TI, entah itu diselenggarakan oleh BPSDM atau oleh misalnya unit pemangku TI di unit utama, misalnya ada Direktorat TI-nya KI melakukan pelatihan, terus mereka bisa menghybridkan metode pembelajarannya. Jadi yang KI mereka mungkin kumpul di dalam satu ruangan, tapi mereka juga membuka sesi Zoom-nya juga untuk Kanwil dan UPT. Kalau tidak salah pernah dilakukan oleh Kanwil ya Pak, originnya. Kalau tidak salah di tahun kemarin 2022 itu KI pernah seperti itu Pak. Tapi saya tidak tahu apakah itu sampai ke UPT atau tidak. Tapi kalau tidak salah sampai ke Kanwil. Jadi Kanwil diundang juga untuk mengikuti pendidikan tersebut. Nah, selain itu, selain Bapak Ibu bisa menerima kesempatan untuk mendapatkan diklat dari atas, Bapak Ibu mungkin bisa menyarankan kepada SDM yang memang memangku TI di tempat Bapak Ibu untuk mengikuti secara mandiri. Sekarang banyak sekali kesempatan-kesempatan untuk melakukan pendidikan dan pelatihan TI yang ditawarkan gratis dan online. Dari Kominfo itu Digitalent itu dibuka seluas-luasnya untuk seluruh ASN yang ada di Indonesia. Jadi silakan Bapak Ibu mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut. Nanti mungkin untuk jadi data dukung di 2024 bisa dibuatkan laporan kegiatannya. Demikian Pak. Dan surat perintahnya nanti bisa disampaikan untuk data dukungnya di evaluasi SPBI kita di tahun depan lagi. Demikian yang dapat saya sampaikan, Pak Origin. Baik, dari Lubasan Singkawang, Bapak, apakah ada yang mau ditanyakan kembali? Cukup Ibu, terima kasih atas kesempatan dan waktunya. Mohon maaf. Siap, terima kasih Bapak. Baik, selanjutnya selanjutnya kami persilahkan kepada Bapas Bandung. Selamat siang Bapak Ibu, izin Selamat sudah siang. terdengar. Siap, terdengar Ibu. Ini Bu, saya mau tanya terkait LHE untuk Bapas di bagian domain SOP SPBE, di mana di sini tidak ada kekuatan karena tidak ada indikator. Kelemahannya Bapas Bandung belum memiliki SOP terkait. Pada saat pertama saya membuka LH ini agak kaget, kok disebutkan tidak memiliki SOP. Padahal karena saya sendiri yang upload, jadi saya tahu kalau SOP ini sudah saya upload. Sampai akhirnya saya buka lagi SPBE, waktu itu kan ada waktu tambahan untuk melengkapi kekurangan. Pada saat itu memang pertama kali hanya satu SOP yang kami miliki, kemudian di waktu perpanjangan itu kami tambahkan SOP kekurangannya. Pada akhirnya sudah lengkap, tapi di sini dinilai bahwa 4 SOP kekurangan yang kami tambahkan di waktu perpanjangan nggak ternilai.
Padahal sudah kami upload di tambahan waktu itu. Jadi SOP-nya sudah lengkap, sudah masuk semua. Saya cek di SPBE, ada semua tuh, Bu. Kemudian yang kedua, kelemahan kami ada di keamanan SPBE, terkait masih minimnya pegawai yang memiliki sertifikat elektronik. Pada saat itu Bapas Bandung menjadi sampel yang dikunjungi oleh Pusdatin, dan kami diarahkan untuk pendaftaran sertifikat elektronik. Pada saat itu kami mendaftar. Untuk saya sendiri, saya cek di sini, saya sudah registrasi di 5 Oktober tahun 2022, tetapi dengan status belum terdaftar. Mohon petunjuk, Ibu. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu atas tadi penyampaiannya terkait menurut Ibu ada miss ya terkait SOP yang udah Ibu tambahkan di daduk tambahan. Nah, ada beberapa kemungkinan ya Ibu ya terkait dengan miss-nya hal tersebut. Pertama, kemungkinan asesornya memang tidak membuka daduk tambahan yang Ibu unggah. Kedua, kemungkinan asesornya menganggap daduk yang Ibu unggah itu tidak sesuai dengan format atau kriteria yang dipersyaratkan. Pertama, dari jenis SOP-nya. Kedua, mungkin dari kelengkapan seperti tanda tangan, nomor, tanggal, seperti itu. Nah, saya untuk saat ini mungkin tidak bisa berkomentar lebih panjang terkait ini, tapi memang ada beberapa kemungkinan terkait itu. Seperti tadi, nanti mungkin akan kami cek lagi. Nah, mungkin ini sama seperti tadi yang disampaikan oleh Kanwil Jawa Barat terkait ada yang salah menaruh komentar tentang kelemahan kekuatan dan ada yang objeknya salah. Mungkin itu juga salah satu koreksi dan evaluasi untuk tim asesor kami juga bahwa kedepannya untuk QC dan kontrolnya itu harus lebih diperketat dan mungkin penambahan jumlah asesor itu juga jadi hal yang sangat utama di kami. Jadi mungkin akan saya sampaikan saja untuk yang terkait SOP tersebut. Jadi SOP itu harus terdiri dari jenisnya yang seperti ada di pedoman. Terus harus sudah sah ditandatangan oleh kepala satker, harus sudah ada nomor dan tanda tangan dan segala macam. Lalu di dalamnya itu kadang-kadang ya mohon maaf Ibu ada SOP yang dia benar-benar hanya copy paste saja. Jadi judulnya doang yang diganti tapi dalamnya benar-benar sama persis. Nah itu juga nantinya akan tidak dinilai oleh asesor. Nah lalu yang kedua terkait dengan tadi sertifikat elektronik. Memang untuk sertifikat elektronik ini namanya kepemilikan itu tidak berhenti sampai dengan mendaftar saja, tapi sampai dengan status yang bersangkutan itu isu. Ya. Jadi ketika dicek di DSE itu statusnya isu. Nah, jika sudah isu itu berarti yang bersangkutan sudah memiliki sertifikat elektronik. Terkait dengan kendala Ibu tadi sudah mendaftar di Oktober 2022 dan sampai sekarang belum isu ya Ibu ya statusnya. Belum, Bu. Belum isu, nanti bisa menghubungi Pusdatin kembali. Biasanya itu Ibu izin. Jadi kadang itu kan kita antara email server kita dengan email server mereka kadang-kadang koneksinya kurang bagus. Jadi kadang ketika Ibu daftar, kita udah kirimkan pendaftarannya ke sana, email verifikasi dari sana nggak masuk ke email kita. Atau misalnya sudah masuk tapi lama tidak dibuka jadi expire linknya. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya yang salah satu juga penyebab kenapa kepemilikan sertifikat elektronik di kita juga rendah. Karena kan terus terang saja saya juga cenderung untuk lebih membuka email komersial daripada email dinas. Nah jadi mungkin Bapak Ibu juga mungkin untuk membuka email dinas kalau misalnya tidak diingatkan mungkin tidak dibuka. Nah mungkin hal-hal seperti itu juga yang menjadi kita sendiri tidak aware kalau oh ternyata ada email yang harus diklik nih untuk aktivasi untuk entah itu aktivasi pendaftaran ataukah untuk pengisian paspres. Demikian Ibu. Nanti Ibu punya kontak orang Pusdatin? Pusdatin yang biasa saya hubungi kalau nanya Sumaker sih Bu, kalau ada kendala terkait Sumaker. Siap. Iya, yang SE nggak punya ya Ibu. Nanti nggak punya Bu. nanti juga saya kirimkan mau lewat chat tanya ya Ibu ya. Siap, boleh Bu. Mau Ya, tanya nanti, terkait SOP yang ini juga kan Bu, apa kekurangannya? Karena kalau misalnya Oke. saya cek mungkin
dari 5 SOP yang satu kan sudah ternilai. Nah, yang dari 4-nya paling tidak dari format dan lain-lainnya kan sama, tapi kenapa enggak? Jadi pengen di cross check lebih jelas apa kekurangan dari 4 SOP-nya itu. Iya, nanti Mbak Nafia nanti minta tolong di Japri ya, Bapas Bandung, di chatnya nomornya. Siap. Terima kasih Ibu atas Siap, pertanyaannya. makasih Bu. Ya. Mungkin selanjutnya kita ke Rutan Kota Bumi. Silahkan Bapak Ibu dari Rutan Kota Bumi. Terima kasih Ibu. Izin Ibu. Ini masih terkait tentang SDM Ibu. Kami sekarang kan sedang mengajukan ABK, tapi kami tetap dibatasi oleh Kemenkumham yang nomor 98 tahun 2018. Jadi jabatan-jabatan apa saja yang ada di Rutan Pes 2B. Jadi kalau kami nambah itu kami dipertanyakan masih nggak bisa itu Bu di ABK. Dan mungkin itu yang ingin saya tanyakan sih, kalau dia pelaksana tapi tidak sama dengan yang ada di pedoman itu apakah boleh Bu? Iya. Itu aja, Terima kasih Bapak. Memang itu juga salah satu yang kemarin kita identifikasi bahwa ada keterbatasannya Bapak dari jenis jabatan yang ada di Permenkumham terkait dengan dan jabatan yang boleh ada di UPT PAS. Nah, itu kalau izin Pak Koor ini hanya sepemikiran saya, apakah tadi kan dari Pak, izin Pak, dari mana tadi Pak? Kota Bumi, itu kan tidak diperbolehkan untuk ABK karena kan memang di permennya tidak ada jabatan tersebut. Nah, apakah sebagai rencana aksi atau tindak lanjutnya diperbolehkan dari Kota Bumi bersurat ke Dijenpas terkait dengan pengusulan mungkin disampaikan dulu ke Kanwil untuk direkap ya Bapak, terkait dengan mungkin bisa disampaikan juga terkait dengan hasil evaluasi SPBE, kebutuhan untuk adanya SDM TI di seluruh satuan kerja. Jadi nanti disampaikan ke Kanwil, nanti dari Kanwil bisa disampaikan ke Biro lain, mungkin Biro W juga untuk disampaikan. Jadi hal-hal seperti itu kan nanti yang bisa mendorong untuk Biro Perencanaan itu untuk mengubah peraturan yang sekarang sudah ada, gitu Pak. Kalau ada kebutuhannya memang, kalau memang itu dibutuhkan. Dan saya rasa ini memang bukan jadi TI itu bukan lagi sebagai pendukung kalau menurut saya, tapi memang sebagai pemampu, sebagai enabler. Sebuah satuan kerja, seluruh instansi tidak akan mampu menjalankan fungsinya dengan baik jika tidak ada TI yang baik di dalamnya. Kalau zaman dulu mungkin iya, kita TI itu hanya sebagai pendukung saja. Jadi ada atau tidak adanya kita itu tidak akan berpengaruh besar terhadap kinerja instansi. Tapi sekarang kan zamannya sudah beda ya Bapak ya. Jadi ini memang kalau menurut saya memang tuntutan kebutuhan yang bisa mendorong untuk perubahan peraturan di tempat kita. Tapi mungkin dari Bapak Ibu satuan kerja itu nanti bahan-bahan dari Bapak Ibu mungkin itu nanti ketika diakumulasi jadi satu itu mungkin bisa menjadi pendorong dan pendobrak ke pusat untuk bisa mengubah aturan yang ada sekarang untuk disesuaikan dengan kondisi terkini dan kebutuhan terkini. Demikian Bapak yang dapat saya sampaikan. Baik, selanjutnya raise hand adalah Kanimsus Surabaya. Silahkan Bapak Ibu. Silakan rekan-rekan dari kelas 1 khusus Surabaya. Suaranya belum terdengar, Mbak.
Belum terdengar? Atau sudah? Coba belum dengar Mbak, putus-putus, mungkin koneksi. Silakan. Audionya sepertinya kedetek belum apa? Belum. Halo, dengan suara saya. Ya, ya, cuman kecil. Silakan. Halo, sudah cukup terdengar? Ya, silakan Mbak. Agak keras sedikit kan yang. Jadi yang mau saya tanyakan terkait penilaian seperti aplikasi yang ada di UPT itu mungkin bisa dikoreksi lagi karena ada beberapa aplikasi yang seharusnya untuk UPT yang begitu dirincikan untuk UPT padahal itu adanya cuma di Kanwil. Jadi UPT tidak bisa mengakses untuk aplikasi itu. Jadi kita kemarin menyerahkan data dukung kita, menurut kita adalah 100%, dan saya juga sudah konfirmasi ke pihak Pusdatin bahwa beberapa aplikasi yang saya sebutkan kita tidak bisa, yang bisa mengakses hanya Kanwil gitu. Dan selama ini memang yang akses memang Kanwil. Nah, kemudian karena kita tidak mengupload data dukung tersebut, akhirnya nilai kita jadi turun. Padahal kita merasa bahwa semua yang diperuntukkan untuk UPT sudah kita upload. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, soal DSP. Untuk sertifikat elektronik, karena di kantor imigrasi kelas 1 CPI Surabaya ini pegawainya cukup banyak, ada sekitar 200-an orang. Sedangkan pada waktu kemarin kita diharapkan untuk punya sertifikat, baru 4 orang dari pegawai kita yang punya sertifikat elektronik. Dan akhirnya kita harus mendaftarkan untuk sekian ratus pegawai yang belum terdaftar itu. Nah, selain butuh waktu, pada waktu itu saya sudah minta ke pihak Datin, saya sudah ngapus juga, tapi ternyata sampai dekat ini dari semua yang kita daftarkan itu statusnya masih belum issue. Bahkan kita juga masih belum dapat email untuk email kasus kita gitu. Jadi kalau dibantu lagi untuk masalah DSP dan mungkin bisa dievaluasi soal masalah penilaian. Sudah ada semua. Nah, ini aku pakai yang imigrasi Surabaya. Ininya tidak terkait. Oh ya, pakai ini. Sebentar ya, kita ini cari yang perbaikan apa tadi? Aplikasi yang digunakan ya. Siap. Terkait tadi yang pertama ya Ibu, pertama terkait dengan penggunaan aplikasi. Jadi untuk penggunaan aplikasi itu selain presentase yang dimintakan juga ada laporan evaluasinya Ibu. Jadi mungkin Ibu mohon maaf dapat berapa, level berapa? Dapat poin 3 Ibu. Ya, berarti kalau dapat poin 3 yang disampaikan ke kami belum ada laporan evaluasi terhadap aplikasi yang sudah digunakan di Kaninfus Surabaya. Begitu Ibu. Dan kok Ibu sudah saya sertakan evaluasi dan apa itu
evaluasi itu ada evaluasinya kok Ibu, saya sudah lampirkan juga. Ya, karena saya saat ini tidak bisa mengakses data dukung yang Ibu unggah, tapi kalau misalnya nilainya memang 3, jadi asesor itu menilainya mungkin tidak hanya jumlah persentasenya Ibu, tapi terkait dengan laporan evaluasinya. Nah, laporan evaluasi ini juga selain bentuknya memang laporan evaluasi sesuai dengan peraturan Menteri Hukum dan HAM terkait tata naskah dinas, juga di dalamnya kami baca Ibu. Jadi mohon maaf ini, saya beberapa kali membaca dari laporan evaluasi, tapi saya belum membaca punya Kanimsus Surabaya. Ada beberapa yang laporan evaluasinya isinya hanya laporan penggunaan saja, tapi tidak ada hal yang dievaluasi itu apa. Jadi kayak semacam laporan saja. Kami sudah menggunakan ini, tapi namanya laporan evaluasi kan ada nih, kondisi terkini apa, kendalanya di mana, rekomendasinya apa. Nah, isi dari laporan evaluasi sendiri ini juga kami nilai. Jadi memang ada beberapa laporan evaluasi yang kami tolak itu dijadikan daduk evaluasi. Kalau memang di dalamnya itu tidak sesuai dengan kaidah evaluasi. Kalau memang di dalamnya hanya isinya pelaporan saja, tidak kami nilai sebagai data dukung untuk laporan evaluasi. Demikian Ibu. Terus tadi yang terkait yang kedua, terkait sertifikat elektronik, memang jika baru didaftarkan pada saat-saat terakhir kami penilaian akhir itu, kemungkinan besar respon di kami akan sangat lambat. Sangat lambat dalam hal verifikasi, itu sudah kami sampaikan ke seluruh satuan kerja. Jadi karena yang verifikasi tersebut juga kami ambil tenaganya sebagai asesor untuk penilaian SPBE. Jadi memang waktunya bagi asesor itu kurang untuk menilai, ditambah dengan tugas kedinasan yang lain, dan untuk memverifikasi permohonan DSE yang masuk. Nah, memang untuk kedepannya akan kami lakukan evaluasi dan kemungkinan penyesuaian untuk terkait dengan penggunaan sertifikat elektronik ini sendiri, menunggu juga dengan kebijakan nanti yang akan diambil oleh pimpinan terkait dengan email dinasnya Ibu. Jadi memang banyak sekali satuan kerja yang jarang ya, paling tinggi itu kalau saya lihat itu ada di level 3, jadi kebanyakan itu 2 atau 1 untuk terkait tingkat kematangan ini. Jadi nanti memang ini akan jadi salah satu yang indikator yang akan kita ubah di evaluasi periode kedua kita di tahun 2024. Itu Ibu yang dapat kami sampaikan. Baik, kita lanjut ke penanya berikutnya dari mau ada lagi yang ditanyakan dari Kanimsus Surabaya? Jika tidak, kita lanjut ke Lapas Sukamara. Silakan Bapak. Ya, mohon izin Bapak Ibu, apakah suara saya terdengar? Terdengar Pak. Baik, perkenalkan nama saya Sabta Irawan, saya dari Lapas Sukamara, Kalimantan Tengah. Terkait dengan pelaporan rencana aksi dan hasil rencana aksi SPBE, saya ingin memastikan karena kami dapat surat dari Kanwil itu untuk pelaporan rencana aksi itu kemarin tanggal batas akhirnya itu adalah tanggal 13 Maret. Kemudian kami kumpulkan rencana aksinya sebelum tanggal tersebut. Kemudian tanggal 10 Maret untuk rencana aksi. Kemudian kami juga diminta untuk melaporkan hasil pelaksanaan rencana aksi kepada kantor wilayah itu paling lambat 13 Maret. Jadi dengan waktu yang sangat minim tersebut dari tanggal 10 kami terakhir untuk melapor rencana aksi, kemudian kami harus disuruh untuk melapor tahap pertama itu tanggal 13 Maret untuk hasil rencana aksi. Jadi tapi dengan waktu yang singkat itu kami berusaha untuk memenuhi setiap data dukung berdasarkan catatan dari LHE tersebut.
Dan pertanyaan saya, dan saya juga melihat juga tadi di penjelasan bahwa laporan rencana aksi itu adalah 15 Maret 2023 itu terakhir. Kemudian laporan rencana aksi tahap 1 itu adalah 15 Juni dan tahap 2 15 September dan 15 November. Apakah kami yang sudah melapor rencana aksi tahap pertama tanggal 13 Maret ini hasil rencana aksi apakah perlu mengulang lagi, karena mohon maaf karena kemarin dengan waktu yang sangat singkat seperti itu kami juga mengerjakan menurut menurut pengetahuan kami dan semaksimal mungkin dengan kemampuan kami gitu. Tapi kalau melihat kalau disampaikan bahwa rencana aksi tahap 1 itu adalah 15 Juni, mungkin dengan waktu yang panjang tersebut kami bisa mengumpul daduk yang lebih bagus lagi. Tapi kemarin tuh karena menurut kami itu terlalu singkat, karena tanggal 10 Maret batas terakhir mengumpul rencana aksi dan tanggal 13 Maret terakhir mengumpul hasil laporan rencana aksi tahap 1. Dan saya juga tidak tahu Kanwil dapat info seperti itu dari mana, dan itu juga mohon dijelaskan karena kami sudah mengirim ke kantor wilayah. Kemudian terkait SDM TI tadi, kami juga dapat catatan dari LHE bahwa kami belum menyusun ABK untuk kebutuhan pelaksana TI, dan kami juga tidak pernah mengikutkan pelaksana TI kami untuk diklat. Di situ agak bingung juga. Jadi kami kemarin itu menyusun ABK, kemudian sudah kami kirim ke Kanwil sebagai data dukung kami untuk pelaksanaan rencana aksi. Kemudian kami juga mengusulkan pegawai kami yang dengan jabatan operator komputer untuk diikutkan dalam diklat TI. Itu salah satu solusi yang kami lakukan untuk memenuhi data dukung dan data dukung yang lain juga. Dan kemudian juga kami kemarin juga disuruh membuat SOP SPBE, kami tidak ada di dalam catatan tersebut. Kami juga sudah membuat SOP. Habis itu mitigasi risiko SPBE kami juga tidak ada. Kami sudah membuat juga mitigasi risiko dan sudah kami lampirkan di dalam rencana aksi yang kami kirim kemarin kepada kantor wilayah hari Senin. Seperti itu. Apakah pertanyaan saya tadi, apakah laporan rencana aksi kami itu kecepatankah? Kalau kecepatan, apakah kami harus mengulang untuk melapornya? Karena kami mengikuti petunjuk dari kantor wilayah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Bapak kayak The Flash ya Pak, secepat kilat. Terima kasih atas atensi dan respon Bapak yang sangat luar biasa. Jadi mungkin dari Kanwil memajukan batas waktu itu agar Kanwil bisa merekap apa yang disampaikan oleh UPT-UPT yang di bawahnya. Jadi jika misalnya kami menetapkan tanggal 15, nanti dari UPT-nya baru ngirim tanggal 15, Kanwil merekapnya bagaimana biar bisa dikirim tanggal 15. Mungkin itu yang menjadikan Kanwil memberikan batas waktunya menjadi lebih pendek. Nah, seperti yang tadi saya sampaikan di awal, jika sudah disampaikan renaksinya atau bahkan Bapak tadi sudah menyampaikan tindak lanjut atas renaksi tersebut, itu tidak usah diulang lagi Bapak. Nanti untuk perbaikannya dapat dilampirkan di penyampaian yang tindak lanjut yang term keduanya. Nanti bisa disampaikan di situ, disesuaikan di situ, Pak. Baik, jika tidak ada pertanyaan lanjutan, kita lanjut ke Lapas Ciamis. Silakan Bapak. Selamat sore, Bu. Selamat sore, Ibu. Izin Ibu, maaf Bu. Iya. Izin Bu, mungkin pertanyaan saya hampir sama kebanyakan dengan UPT lain. Pertama perihal sertifikat elektronik. Memang di Lapas Ciamis kami sudah mensosialisasikan untuk setiap tugas memiliki sertifikat elektronik baik pegawai sampai tingkatan pejabat struktural, Bu. Namun mungkin ada keterbatasan sampai akhirnya di last minute terakhir kami mencoba mempush untuk kami memiliki nilai indikator tersebut gitu. Tapi memang karena yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu karena mendaftarnya last minute sehingga kita tidak sampai tahap akhir, Bu, izin. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, Bu, izin, untuk kedepannya, apakah sekarang ini saya sering komunikasi dengan pihak Pusdatin, Bu, terkait SE. Pusdatin mengatakan bahwa sertifikat hanya, karena sertifikat linknya sama email dinas ya, Bu, ya? Betul, Ibu, dimasukkan ke email dinas.
kami kesulitan karena dari pihak Pusdatin hanya membuka untuk eselon 4 ke atas dan untuk satker. Sedangkan di kita juga ada beberapa pegawai yang sudah di ACC, tapi kan untuk proses selanjutnya harus mengecek email dinas itu. Jadi kami kesulitan, mungkin ke depannya Bu di tahun 2023 sampai kapan ini penutupan ini, kami juga butuh kepastian juga. Yang kedua Bu, ini hanya usul untuk SE sendiri. Kami juga kesulitannya itu ketika kita mendaftar, contoh misalnya sudah ada tahap selanjutnya. Nah karena itu di waktu ya Bu, maka ketika contoh seorang pegawai lupa untuk membuka email dinas, itu harus meminta ulang untuk dari pihak Pusdatin atau BSS mengirim ulang Bu link-link selanjutnya. Nah itu kalau boleh, karena kita juga mendaftarnya pakai nomor handphone, untuk notifikasi gitu Bu, ke nomor HP. Jadi kita juga sebagai pegawai ada pemberitahuan, karena jujur tidak setiap saat, terkadang ketika itu email dinas masuk, kita sudah jam pulang gitu, karena otomatis kita nggak buka. Besok harinya misalnya atau kita lupa tidak bisa dibuka ulang lagi. Mungkin seperti itu. Kedua Bu, izin. Pertanyaannya adalah mengenai domain peta resiko Bu di Lapas Ciamis. Di dalam evaluasi dikatakan bahwa kita mendapatkan nilai 1, level 1 ya. Nilai 1, kemudian tapi tidak ada rekomendasi perihal tersebut. Jadi jujur ketika membuat rencana aksi kita kebingungan nih. Karena di rekomendasi tidak ada perihal tersebut, tapi di evaluasi kita dikatakan sangat jelek atau tidak mempunyai kekurangan di dalam peta resiko. Nah, itu mohon untuk mohon petunjuk Bu. Kemudian kita juga Bu mohon bantuannya, karena memang manajemen resiko adalah sesuatu yang sulit mungkin bagi saya dan teman-teman yang lain. Apalagi ini ada peta resiko dalam SPBE, mungkin sebelumnya boleh dimintakan pengarahan atau pencerahan mengenai hal tersebut. Mungkin itu saja Bu, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu dari Lapas Ciamis. Terkait tadi sertifikat elektronik memang disampaikan di awal karena ada migrasi dari email yang gratis ke email yang berbayar, memang dibatasi sampai dengan 10.000 akun dan dibatasi untuk akun eselon 4 ke atas dan pengguna aplikasi Sakti. Sebenarnya kedepannya banyak sekali aplikasi yang mewajibkan penggunanya itu menggunakan sertifikat elektronik. Kalau saya tidak salah dengar itu Sri Kandi, aplikasi persuratannya ANRI yang nanti akan wajib kita gunakan itu juga menggunakan sertifikat elektronik dalam penandatanganannya. Nah, untuk rencana aksinya seperti yang tadi saya sampaikan di awal, silahkan melakukan pendaftaran terlebih dahulu saja di aplikasi DSE untuk pegawai-pegawai yang memang belum memiliki email dinas. Nah, nanti dari verifikator kami nanti yang akan mengisi email dinas yang bersangkutan jika memang dari pimpinan sudah ada kebijakan email dinas mana yang akan kita gunakan sebagai untuk akomodasi dari kepemilikan sertifikat elektronik ini. Apakah kita akan meningkatkan jumlah yang berbayar itu, ataukah kita akan membuat email dinas lain menggunakan domain lain yang gratis. Nah, itu masih menunggu nanti Ibu kebijakan dari pimpinan kami. Lalu yang kedua tadi terkait dengan manajemen risiko ya Ibu ya, tentang peta risiko. Nah, itu berarti memang seperti tadi sebenarnya sudah kami sampaikan ketika dilakukan penilaian akhir kepada seluruh asesor, jangan lupa untuk mengisi kelemahan dan kelebihan dari setiap satuan kerja dan untuk setiap domain. Nah, mungkin yang mengevaluasi Lapas Ciamis saat itu keselip, tidak mengisikan kelemahannya, tidak menjelaskan apa yang harus dilakukan oleh Lapas Ciamis terkait dengan manajemen risiko. Karena saya tidak bisa melihat daduk yang Ibu unggah, jadi saran saya, rencana aksinya, Ibu buat manajemen risiko sesuai dengan
apa yang disampaikan di pedoman, di mana di dalamnya itu hanya kegiatan-kegiatan terkait SPBE dan risiko-risiko SPBE. Dan formatnya juga harus lengkap dari mulai daftar risiko sampai nanti penanganan, terus ada residu risiko seperti itu. Nah, untuk tadi terkait dengan sosialisasi terkait manajemen risiko itu juga sudah kami sampaikan di rekomendasi kami ke unit utama. Jadi kami harapkan ada semacam kayak penguatan gitu ya Ibu ya untuk seluruh satuan kerja bagaimana cara membuat dokumen manajemen risiko yang baik. Nah, di lingkup kementerian sendiri saat ini kami sedang dalam proses pembuatan dokumen manajemen risiko kementerian. Tapi ini masih turunnya hanya ke unit utama. Jadi belum ke Kanwil dan ke UPT. Ini nanti yang akan kita jadikan data dukung untuk evaluasi SPBE yang dilakukan Kementerian Menpan di tahun 2023. Demikian Ibu yang dapat saya sampaikan. Notifikasi dari itu ya Bu, jika sudah ada linknya. Nah itu di luar wewenang kami, karena itu menggunakan fiturnya dari BSRE dan di mereka memang belum ada Ibu. Dari awal kami mulai kerjasama dengan BSRE memang sudah kami mintakan, bisa nggak dibikin notifikasi ke HP, karena kita untuk melihat email itu kan tidak selalu setiap saat kita aware ada email masuk gitu. Nah, tapi memang sampai saat ini belum ada Ibu, belum ada pembaruan dari fitur dari BSRE-nya, jadi memang masih harus tetap cek email dinas gitu Ibu yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan tambahan Bu? Izin Ibu, mungkin sebagai afirmasi saya, mungkin yang tadi mengenai manajemen resiko, karena memang kan di evaluasinya tidak ada rekomendasi mengenai resiko apa yang harus dilakukan oleh Lapas Ciamis, mungkin boleh tidak mungkin kami yang tahun kemarin gitu, mengadaptasi tahun kemarin, atau karena kami juga bingung gitu, kan tidak ada penjelasan kekurangannya di sebelah mana gitu. Jadi nanti dikirimkan kontak dari tim evaluasi kami ya Ibu ya ke Ibu. Nanti jadi biar beliaunya melihat daduk yang Ibu unggah, nanti disampaikan Ibu sebaiknya melakukan apa terhadap dokumen risiko tersebut. Oh siap. Makasih Bu, terima kasih. Ya sama-sama Ibu. Lanjut kita ke Bapas Makassar, silahkan Bapak Lutfi. Izin Ibu mau bertanya. Silahkan Bapak. Untuk terkait yang email dinas ini, apakah bisa ini email dinas ini diubah ke Sumaker Ibu, atau mungkin menyatukan email dinas ini dengan Sumaker? Karena kebetulan kami di Bapas Makassar ini sudah sejak 2 tahun lalu full itu kita semua persuratan termasuk disposisi semua sudah melalui Sumaker Ibu. Terima kasih. Baik Bapak, jadi Sumaker dan email dinas adalah suatu hal yang berbeda Bapak. Jadi memang salah satu persyaratan kepemilikan sertifikat elektronik adalah kepemilikan email dinas. Jadi bukan kepemilikan akun Sumaker. Nah, ini adalah dua hal yang berbeda yang tidak bisa disamakan. Memang seluruh persyaratan kita sudah menggunakan Sumaker, tapi untuk terkait dengan kepemilikan sertifikat elektronik itu nanti yang kita butuhkan adalah akun email dinas, bukan akun email Sumaker. Demikian Bapak. Baik, cukup Bapak. Kita lanjut ke Lapas Binjai, silahkan Pak. Terima kasih atas waktunya. Izin memperkenalkan diri, saya Julmi dari Lapas Binjai, Kanwil Sumatera Utara. Mungkin pertanyaannya sama seperti Ibu yang dari Lapas Ciamis, Ibu. Jadi statusnya itu tinggal pespernya Bu ke email dinas. Sementara email dinas kan sudah tidak bisa digunakan lagi bagi pegawai yang email dinas sudah tidak bisa digunakan lagi. Jadi kami yang sudah di ACC daftar ulang atau gimana Ibu? Atau menunggu email dinasnya aktif kembali? Karena tinggal sudah di ACC.
Baik, jika setingkat eselon 4 ke atas, bisa nanti menghubungi kontak di Pusdatin untuk minta dikirimkan paspres kembali. Tapi untuk pegawai di bawah eselon 4 untuk saat ini memang masih menunggu kebijakan tadi yang saya sampaikan, apakah nanti akan ditambah email dinas berbayar ataukah akan digunakan email dinas yang gratis, Pak. Jadi nggak perlu registrasi ulang ya, Bu? Iya, tidak perlu registrasi ulang. Iya. Ini itu saja, Bu. Terima kasih atas penjelasannya. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bapak Ibu, sudah tidak ada lagi yang raise hand dan saya rasa waktunya juga sudah hampir mendekati batas waktu yang ada di undangan sampai pukul 15. Dari saya sebagai pemandu untuk sesi tanya jawab, saya cukupkan sampai di sini. Waktu dan layar saya serahkan kembali kepada Mbak MC yang cantik. Mbak Navia, silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah hadir pada kegiatan sosialisasi siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir seluruhnya dari kantor wilayah. Mudah-mudahan di kegiatan ini bisa menyamakan persepsi kita ya, dan mudah-mudahan rencana aksi atau tindak lanjutnya ini bisa disusun dan dilaporkan sesuai dengan tenggat waktu yang telah ditetapkan. Kemudian tadi apabila ada hal-hal lain yang perlu ditanyakan, bisa menghubungi kontak kami dari Pusdatin, dan mudah-mudahan nanti bisa kita diskusikan supaya ada penyelesaian dalam hal kendala yang tadi dihadapi. Terima kasih, mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang dari kami, dan kami ucapkan sekali lagi mohon maaf, dan terima kasih atas partisipasi dari Bapak Ibu dari Kanwil maupun UPT yang telah hadir untuk kegiatan ini. Dan saya sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.